Walau predikat aliran sesat sering disematkan oleh kekristenan mainstream kepada saksi-saksi Yehova, namun mereka terkenal karena mencurahkan banyak waktu untuk belajar Alkitab dan penginjilan dari rumah ke rumah. Sore itu terlihat dua orang penginjil dari saksi-saksi Yehova mengetuk pintu sebuah rumah. Sang tuan rumah yang seorang muslimah rupanya mengenal siapa tamu-tamunya ini. Segera ia memanggil anaknya untuk mendampinginya dan membuat rekaman video guna mendokumentasikan kunjungan mereka. Jadi sebenarnya kita memiliki Tuhan yang sama, tapi kita menyebutnya Yehova. Telah memberikan tugas yang sangat penting kepada orang Kristen sejati. Jadi katanya, jika kamu mengasihi pada Yesus Kristus, mengasihi dan mentaati, ya maka kamu melakukan apa yang kamu melakukan atas kehendak Bapakku, agar melakukan sehingga kasih tidak hanya didasarkan pada ucapan dan gerakan, kata misionaris. Jawab sang ibu, ketika kamu mengasihi seseorang lalu kamu menuruti dengan kata-kata yang benar atau kasih dan ketaatan, jadi tidak ada seorang pun yang lebih layak untuk dikasihi. Lebih banyak ketaatan daripada yang menciptakan, itulah agama kita. Dua orang penginjil itu pun mulai berkhotbah. Tampak salah satu dari mereka sangat pandai berkisah. Namun si ibu ini bukanlah seorang muslimah sembarangan. Ia adalah sangat menguasai topik ketuhanan yang sedang dibicarakan. Bahkan beberapa ayat dalam Alkitab dibacakan dan dihafalkan luar kepala. Dengan giginya si ibu muslimah berusaha untuk mengambil alih topik pembicaraan dan mempengaruhi mereka untuk membaca Al-Quran. Hujan atau cerah, kami tidak dibayar untuk ini. Kami membantu orang untuk memahami Tuhan melalui Alkitab, menyesuaikan hidup mereka dengan ini dan itu, menjadi murid di seluruh dunia. Kami percaya Yesus telah diangkat, dipanggil kembali kepada Tuhan, dan dia akan kembali. Jadi bukan Yesus yang mati di kayu salib, karena orang yang mati di kayu salib itu berkata, "Oh Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku?" Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia tidak melakukannya. Akan memasukkan ke dalam, karena Anda tahu orang-orang Yahudi yang menangkap pria itu, dan itu adalah Yudas yang menjebak Yesus. Dan Tuhan membuatnya tampak seperti Yesus, dimiripkan, maksudnya disalib. Dia akan kembalikan Yesus dan dia akan berkata, "Aku bukan Tuhan menyuruh umatku untuk menyembahku. Aku selalu mengatakan pada Tuhanmu bahwa Tuhanmu adalah satu-satunya, dan harus kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu." Itu adalah 10 perintah Tuhan yang kami hargai. Penjelasan agama Anda sesuatu yang kami miliki secara umum, kata misionaris. Pemahaman kita tentang Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Kemudian putranya, dia tidak melahirkan dan tidak diperanakkan. Dia ciptaan yang menakjubkan. Melihat keluar, lihatlah rantai ekosistem, siklus air, burung-burung yang bermigrasi, lautan, sungai-sungai, pegunungan. Di mana-mana Anda melihat kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan Pencipta yang Maha Kuasa. Dia pencipta segala kejadian, semua narasi yang terjadi. Dan seseorang bertanya kepada Yesus, "Guru, beritahu kami perintah yang paling penting." Yesus menjawab di Markus 12:29 hingga 31. Yesus menjawab, perintah yang paling penting, hukum terutama ialah, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu
Esa. Kamu harus mengasihi dengan segenap hatimu, semua jiwamu seutuhnya. Itulah perintah 10 perintah Tuhan. Tuhan yang kau sebut Trinitas tidak ada. Bibel tak pernah sebut Trinitas. Tuhan cukup berkata jadi, maka jadilah. Tuhan menciptakan DNA-mu yang di dalamnya mengandung lebih banyak informasi daripada semua buku di dunia. Jadi Tuhan menjadi, Dia tidak ada sekutu. Jadi dalam Al-Quran Tuhan berkata, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu dan hanya Allah. Allahus Somad, kekal dan tidak membutuhkan siapapun. Semua orang membutuhkan Dia. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak seorang pun yang setara atau sebanding dengan Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tak ada seorang pun yang setara. Dia selalu memuji Bapa. Ya, Dia tidak bilang akulah anak kandung Bapa. Dia anak Maria. Tuhan menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa ayah. Dia menciptakan Yesus tanpa ayah. Hanya kamu tahu Maria masih perawan. Kita semua tahu Maria masih perawan. Dan kami itulah yang kami yakini. Tidak boleh menambahkan ceritamu sendiri. Dia bukan putra kandung Tuhan ini. Tidak. Dia akan menyangkal itu. Penginjil mulai menyadari tuan rumah bukanlah muslimah sembarangan. Dia pun mulai segera melakukan komunikasi dengan seseorang di teleponnya. Si ibu muslimah tidak memberi peluang sedikit pun. Mereka melanjutkan khotbahnya. Ia terus menjelaskan tentang Allah dalam Islam, Nabi Muhammad hingga rukun iman, dan mendorong mereka untuk masuk Islam. Kerajaan Tuhan, pesan Dia berikan kepadanya, para rasulnya untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di kerajaan Tuhan. Tentu saja melalui kerajaan itu membangun kembali hubungan. Ya, kami percaya bahwa Yesus, semua nabi datang untuk memberi kami kabar baik dan memberi peringatan karena sedang bergerak menuju kubur kita. Tak seorang pun yang hidup selamanya. Semua akan mati. Kita pasti akan memasuki kuburan kita. Jadi para nabi mengatakan kepada kita bahwa yang akan terjadi, kamu akan mati ketika kamu tidur di malam hari. Keesokan harinya kamu akan bangun. Dan yang kita tahu, hari kiamat akan terjadi karena dapat dihitung, akan dibangkitkan, dan Tuhan akan bertanya kepadamu, siapa namamu? Floyd. Floyd, aku beritahu kehidupan ini di bumi sebagai ujian bagaimana kamu cara menghabiskan waktumu di bumi, bagaimana kamu memperolehnya, menghabiskannya, sehingga kita bertanggung jawab atas tindakan kita di bumi. Aku ingin sampaikan ini untuk Floyd. Tak ada mata pernah melihat, tak ada telinga pernah mendengar. Dengan kasih, kedamaian, dan kebahagiaan tak akan pernah berakhir. Tapi kamu harus mengisi hatimu dengan kasih Sang Pencipta. Renungan akan kebesarannya, betapa besar Sang Pencipta. Syukurilah rasa itu di hatimu, dan kamu harus punya kepercayaan dan ketergantungan padanya. Anda memiliki kepastian bahwa Anda akan bertemu dengan Pencipta Anda karena kasih, kedamaian, dan kebahagiaan. Semua nabi diutus dengan pesan yang sama. Islam memiliki fondasi iman, disebut 6 rukun iman yang kami yakini di alam kubur. Dan 6 iman itu adalah kita beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Tak seorang pun yang layak mendapatkan kasih akhlak yang lebih, ketaatan pada Tuhan yang menciptakan kita. Kedua, hormat, percaya pada semua nabi, semua rasul. Mereka adalah orang-orang jujur, mereka bukan pendusta, dan mereka semua datang pesan yang sama, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, percaya pada semua wahyu, misalnya Taurat,
diturunkan pada Nabi Musa sebagai perjanjian lama, Alkitab, Injil diturunkan pada Nabi Isa sebagai perjanjian baru, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dan terakhir dari Tuhan kepada umat manusia. Dan ketika Rasulullah Muhammad SAW berusia 40 tahun, dia sedang bermeditasi di Gua Hira. Saat itulah malaikat Jibril datang kepadanya dan mengungkapkan kepadanya beberapa ayat pertama Al-Quran. Nabi tidak tahu cara membaca, cara tanda tangan agar wahyu yang datang dari Tuhan yang Maha Pencipta melalui malaikat Jibril masuk dalam hatinya, dan Nabi wafat pada usia 63 tahun. Maka selama 23 tahun beliau menerima wahyu dari Tuhan Pencipta melalui malaikat Jibril dalam hatinya dan kumpulan ayat. Dia terima selama 23 tahun. Itu disebut Al-Quran. Dan ketika dia menerima wahyu, dia membacakan wahyu-wahyu itu kepada sahabatnya, dan para sahabat menyimpannya di dalam hati mereka. Jadi Floyd, Al-Quran disimpan ke dalam hati Muslim. Bahkan saat ini Anda akan menemukan jutaan umat Islam di seluruh dunia yang hafal Al-Quran dalam hatinya. Rukun iman kelima, percaya pada hari kiamat, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban, kedamaian dan kebahagiaan abadi. Jadi itulah kelima. Yang keenam rukun iman adalah takdir. Setiap kebaikan atau keburukan terjadi atas kehendak Allah. Bahkan tak satu pun daun jatuh dari pohon pasti. Allah mengetahui, mendengar, melihat, Maha mengetahui semua, pencipta, Maha kuasa atas segalanya, maka yakin akan takdir. Inilah harta dalam hati kita yang akan kita bawa ke alam kubur. Semakin kamu mensucikan hatimu, semakin kuat pula hubunganmu. Jadi singkirkan semua noda di hati, kebencian, permusuhan, bebas cemburu, kesombongan, semua sensasi, buang semua sampah dari hati dan penuhi hatimu dengan renungan keagungan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Maha Kuasa rasa syukur Sang Pencipta yang Maha Kuasa, manusia bersandar pada Sang Pencipta Maha Kuasa, dan kepastian bahwa Floyd akan bertemu dengan Sang Pencipta, kasih dan kebahagiaan yang tiada akhir. Bacalah, baca Al-Quran, itu wahyu penutup dan terakhir untuk hubunganmu kepadanya. Terima kasih atas pelajaranmu. Kami sangat menghargai sekali, tapi sayangnya kami tak bisa lama-lama. Ada mobil menunggu kami. Kau bisa datang lagi. Oh oke, kata misionaris. Tapi karena kamu telah, Allah memberimu akal, Tuhan telah memberimu akal, dan Tuhan telah memberimu pikiran dan hatimu. Gunakan akalmu, pikiranmu, hatimu. Bacalah Al-Quran, oke? Ketika kau mencari kebenaran, Tuhan akan bicara pada Floyd. Benar? Jadi sudah temukan kebenaran, maka seorang pun yang berhak ucapkan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad SAW adalah utusannya. Sungguh ilmu akidah muslimah ini sangat tinggi dan mulia. Bukan saja ia berhasil mempertahankan agamanya diserang misionaris ini, namun ia juga telah sukses melakukan serangan balik menggunakan ayat-ayat yang ada di Bible mereka dan mengenalkan keindahan Al-Quran. Benarlah firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 120 yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya.